dipersembahkan oleh Pak RT, penyanyi warga kita Pak RT. Oh ya, halo. Iya. Ini penyanyi yang kalau kita sebut namanya kayak ragu-ragu gitu. Kenapa? Cakra kan? Iya. Harus dipastikan dulu Cakra kan? Cakra kan. Tapi udah dibayar? Udah dong. Sebelum kesini udah beres. Dia udah dibayar, saya belum ya Pak. Ya kan, kamu kan warga, ngapain dibayar? Ya walaupun warga bayarnya bukan setengah harga Pak. Karena? Kita bayar setengah hati dah. Iya. Kayak nggak ikhlas gitu loh. Iya. Terima kasih ya, Mas Makasih. Cakra. Makasih. Nanti mau nyanyi lagi di sini. Ada nyanyiannya lagi ya. Iya. Meriah Alhamdulillah. ya acara kampung kita, Pak RW. Betul, karena saya kan RW-nya. Iya, Wawe aja. Iya. Itu tadi lagu Oh Negriku. Ya. Menggambarkan lagu yang Negeri. tentang Indonesia. Ya, tentang negeri. Dari Sabang sampai di sini. Kok Merauke dong, nanggung amat. Nggak nyampe di sini dong Pak. Dari Sabang sampai di sini, sampai Merauke, Merauke sampai di sini, dari Jawa sampai di sini, Sumatera sampai di sini Pak. Kalau dari Sabang sampai Merauke nggak mampir di sini Pak berarti. Oh iya benar. Iya nggak Sebentar, lanjut. Akbar, kamu pinggangnya naik banget di sini. Nggak. Kok pakainya di sini ya? Ya saya ini Pak, saya Asik sebagai lama banget sampai ngatung tuh. Sampai standby wudhu. Enggak perlu digini lagi. Waduh. Iya. Saya mohon maaf, saya mau protes juga. Saya keamanan di sini Pak, bukan keamanannya. Iya Pak. Kamu tuh bukan cuma keamanan di sini. Apa, Pak? Di situ juga. Nah, Iya. Coba kamu ke situ. Tuh, keamanan di situ. Iya. Ya kalau di sini keamanan Pak, kalau Ya. di musola keimanan. Asik. Beda Pak. Iya, iya. Jadi saya mau protes Pak. Saya di sini keamanan kan mulai SMA nih. Ya. Jadi mulai SMA saya udah nyambi jadi keamanan di sini. Lama banget ya. Lama sampai banget. jatuh sama kulit tuh baju Ini Iya. mulai celana kepanjangan Pak, jadi celana kependekan Pak. Ini. Tapi semenjak dia keamanan di sini Pak, nggak aman kampung kita. Kok bisa nggak aman? Saya pernah ya naruh motor depan pagar. Ya. Motornya aman. Lah, iya, bagus dong. Pagernya hilang. Gara-gara dia Akbar, kenapa Pak. bisa pagernya hilang? Itu salah himbauan Bapak. Loh, kok salah saya? Tolong ya, Semua kamu. salah saya. Ya iyalah kan Semua Bapak. salah saya. Iya iyalah Bapak kan ketua RW 15. Ya. Dulu perasaan Bapak nggak di sini deh. Iya, saya kan awalnya saya ketua RW 14. Iya. Prestasi saya bagus, diangkat jadi ketua RW 15. Itu pindah rumah. Oh, iya. Harusnya RT, RW, lurah Iya. begitu. Masa RW 15. Bapak kan pesannya kalau ada motor-motor, Ya. baik tamu, anak kosan atau siapapun tolong dijaga. Ya. Motor saya jaga Pak. Bapak nggak pernah himbauan pagar dijaga Pak. Makanya pagarnya hilang. Tapi waktu itu pas disuruh jaga pagar laut tetap enggak Ya, itu kan beda. Kamu ngomong nggak boleh asal-asalan ya. Saya yang disalahin. Ini dalam rangka Hari Pahlawan. Udah siap Ya. semua persiapannya? Sudah siap Pak. Pak Ate apa? Kalau saya bagian sound system. Sound system Sound horek saya siapin. Sonorek. Sonorek, Sonorek Pak. Dia udah ini pinjam nih bangkunya Pak. Dia udah kalau nyetel sound horek udah keren banget Pak. Nih kalau sound horek Pak kalau Coba udah gimana? Coba di mana kalau nyetel Tapi sound sound horek. horek itu bukannya meresahkan masyarakat. Enggak Pak, itu cuma getarannya aja Pak yang bikin kaca-kaca gitu. Pak. Ada sound yang meresahkan masyarakat. Apa itu? Apa? Saya nanya sama kamu. Itu ada Pak. Apa? Yang tata itu Pak. bukan Pak. Pak dari tadi dia Pak. Pak dia Kamu dari ya, tadi Pak. Bapak mancing. Bukan mancing kan bisa. Ya kan tata kan klakson maksudnya. Oke ya. Sound horek Bapak. Pak. Bagus Pak. Jangan, saya ini tugasnya menjaga keamanan kampung ya. Ya. Kalau dari omong-omongan Bapak tadi, itu Bapak tidak menjaga keamanan TV loh Pak. Iya iya. Bapak dari maaf, omongannya ya Pak, ya hati-hati Pak. Sound horek udah Udah disiapin. aman. Ya. Udah konsumsi nih. Saya dari tadi nanyain konsumsi nggak dijawab-jawab. Belum Bukan siap. saya. Urusannya itu Pak, Eca. Mana Ecanya? Eca. Yeah. Nih, Ini dia nih warga. kayaknya. Aku mau langsung pulang ke kampung aku. Jadi bakal ada acara 17-an. Seru banget nih, bakal ada banyak lomba-lomba gitu. Influencer. Tapi hati-hati ya, nanti kalau misalnya kalian ikut lombanya tuh ada temen aku ikut lomba, dia sakit kepala. Soalnya ikut lombanya Lomba panjat apa? pening. Panjat pinang kali, panjat pening. Iya ikut lomba juga tuh, teman saya langsung nangis lomba ini. Kenapa? Lomba tarik leasing. Ada juga lomba yang karena butuh duit Pak. Apa tuh? Lomba apa?
masukkan sertifikat ke bank. Itu duit. Butuh duit itu Pak. Udah siap untuk live acara kita? Udah siap. Ada berapa sih follower dari RW kita ini? Banyak. Followersnya udah banyak banget, tadi aku lihat sekitar 5 lah. 2-nya aja udah termasuk second account aku. Ya 3-nya kita. Udah siap? Laporin. Siap banget Pak. Apa aja makanan yang disiapkan nih, makanan apa aja? Aku udah siapin rawon nih buat pejabat-pejabat kita. Rawon kecelakaan. Rawan. Terus Kenapa? rawon. Iya. Biar nggak rawon korupsi. Nah, itu. Terus habis itu aku juga udah siapin martabak. Nah, Martabak. Ini kenapa? bagus nih. Iya. Ya, biar kita bisa menaikkan harkat martabak kita. Iya. Loh, Bapak juga, itu Bapak kayak gitu-gitu yang ngajarin kan Bapak kan ya? Masa saya pernah ngajarin gitu? Ya, Saya bapak pesen jus alpucet katanya kemarin. Itu ketahuan selingkuh. Misal pucet ya. Pucet, ya. Iya. Yang penting Jadi semua sudah Sudah siap. siap. Sekarang yang penting dalam sebuah acara itu harus ada MC. Kebetulan di warga kita yang dekat rumah Bapak, Ya. itu ada MC suami istri di situ. Mana udah MC-nya? Ada Pak di sini MC dari kita. Kita panggil ya Pak ya. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Ini kayak Assalamualaikum. Pak RW makasih. Masuk tuh aja sampai udah wudhu. Ya ntar saya wudhu lagi kalau sama dia ya. Iya, ini MC kita. Iya MC-nya. Saya tahu MC ini viral, Pak. Yang angkatan udara. apa? Oh iya. Ngomong-ngomong kalian saudaraan ya? Kok saudaraan? Kok nggak mirip? Kalau saudaraan kok mirip gitu dong. gitu ya. Iya. Udah Jadi siap saya untuk MC-nya. membawakan acara. Udah siap Ini dong. cue card udah siap, Pak. Oh udah ada cue card-nya juga. Tapi kita harus tes dulu. Gak bisa ini orang main. Saya bisa MC tapi nggak ada bukti. Iya. Bisa pertama kali nih, Iya. Pak RW. Karena kita Dekat juga juga baru nih, Pak RW, pertama kali. Kita semua juga baru pertama kali. Baru di calling sama Metro. Tiba-tiba saya RW gitu. Silakan opening pertama. Selamat malam hadirin semua. Mohon maaf Pak, yang hadir nggak semua kan? Iya. Ada yang tidak Ada hadir. nggak Ada hadir. mau kosong. Itu kosong. Mau diisi kodam katanya tadi. Iya. Tahun kosong. Ya. Oke. Selamat datang di acara 17 Agustusan Komplek Metro Indah Jaya. Oke. Oke. Siap. Oke, cek sound juga ya. Apa kabar nih warga-warga semuanya? Mantap Pak. Oke. Mantap ya. Siap. Terus Doa Pak. Habis opening doa. langsung doa. Iya kan habis opening biasanya langsung pembacaan doa dulu. Sudah saya tunjuk Bapak Sunarko. Kenapa? Kenapa Pak Sunarko mana? Insya Allah doanya akan terkabul. Oh dia soleh. Bukan karena soleh, bukan karena dia imam masjid Pak. Kenapa? Dia orang paling teraniaya di kampung kita. Jadi insya Allah doa orang teraniaya Diijabah. diijabah. Kenapa dia teranya ya? Tiap hari disuruh istrinya ke sono ngepel, kemudian suruh belanja ngasuh Nah anak. itu gue juga kayak begitu. Gue aja yang doa sini. Sabar, Pak. Iya. Iya deh Pak. Oke ini udah oke. Udah oke. Udah oke semua. Ya. Tinggal jadi nggak nih tamunya datang. Iya, Pak. Jadi sebentar, saya telepon dulu. Orang penting itu. Saya telepon dulu ya. Iya. Loh, kok Enggak, saya telepon. belum bunyi? Baru begini bunyi. Konsep nelpon kan yang denger sono. Kecuali ini yang ditelepon. Oh, saya ada telepon. Nah, baru bunyi. Jadi, Bapak yang mau nelpon apa ditelepon? Saya dia ditelepon deh. Ditelepon. Oke. Nah, Iya. ditelepon. Bener. Dari siapa, Pak? Leasing. Yang lain, Pak, yang lain. Ditelepon dulu ya. Bentar, siapa tahu ada yang telepon lagi. Kok kayak gitu bunyinya? Iya. Sama ya kalau ringtone Ya, ringtone sama. Video call, Pak. Enggak usah, jangan. Halo. Waalaikumsalam. Penting. Oh, salah sambung. Udah nunggu. Ini Oh, ini yang viral. Oh, KDI. Bukan. Itu kontes. Iya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh
Jadi kita akan kedatangan 2 anggota DPR, bahkan dia adalah wakil ketua dan kebetulan dapilnya memang di Lu di sini? Iya. Kamu bukannya periksa jemput? Iya Pak. Udah saya cek tadi, saya bingung Pak. Kenapa? Kan banyak orang tuh yang mana yang saya jemput. Ya, Ada orang tadi segini. Lah kok segini? Gua lihatnya dari lantai 2 Pak. Ya turun. Iya, turun. Jemput Gini. Iya, jemput. Ya udah Pak, saya jemput dulu ya Pak ya. Oh ini nih ya, udah dateng ya. Nah, ini benar. Selamat malam. Selamat datang Pak Saan Mustafa, Pak Cucu. Halo Bapak. Iya. Kita nimbrung di sini ya, Pak Saan, Pak Cucun. Siap. Kami persilahkan. Wah, bawa apa nih Pak? Sini. Bentar, mohon maaf ya. Bar, ngapain sih lu, Bar? Kandingan Pak, nggak ada spionnya. Iya, apa ini? Kan bisa dibawa Ini ya? dari Pak. Nah, ini kan begini bisa dari tadi. Sengaja banget ini. Dari Pak Cucun, Pak Saan kan ngirim bantuan juga ke dapil beliau di sini nih. Luar biasa, makasih sekali lagi. Kita ngobrol Bapak dulu silakan nih. Oke. Lebih baik kita foto-foto dulu gimana? Oh iya, Pak, nggak apa-apa Pak. Penting foto itu. Penting ya? Oke. Fotonya yang penting. Oke, foto Pak, silakan bisa foto Siapa dulu yang Pak. mau fotoin? Saya sih mau di foto. Kalau saya nggak bisa Pak, kayak kedokteran, foto ronsen saya bisa. Mau ntar. Saya suka merem-melek kalau di foto. Kenapa? Nggak bisa. Akbar aja foto, Pak. Nggak bisa Pak, saya juga harus masuk dalam foto. Saya selama kegiatan RW nggak pernah masuk foto Pak. Eca, Siapa yang fotoin? Saya kan vlogger, foto ada atau HP-nya. bapaknya tolong fotoin. Kalau saya fotoin. Ini tamunya nih. Bintang tamunya. Nanti ada Fotonya nanti foto-fotonya aja, Pak. ya udah ya. Pak Cucun, Pak Saan, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Ya. Apa kabar Indonesia? Baik juga. Baik juga. Baik. Benar baik ya. Emang ya? Kenapa Pak Cucun bilang Indonesia baik saat ini? Ya, kita lihat bagaimana punya harapan besar di tengah global yang memiliki ketidakpastian. Negara kita selalu survive kok. Oh gitu. Ya, Jadi Indonesia gelap tuh bohongan ya? bohong. Terang kok. Emang tadi lihat siang nggak terang? Terang. Sekarang juga terangnya ada lampunya Ini soalnya. terang juga ini. Iya. Tanya Pak RW, terang nggak Pak RW? Terang. Oh iya. Pasti Pak RW. Kita lihat tadi siang. Terang. Iya, terang. Iya. Kalau di luar gelap. Iya. Itu tadi dari Pak Cucun, sekarang kalau dari Pak Saan gimana nih Pak melihat kabar Indonesia? Ya, alhamdulillah ya, sampai saat ini ya kalau kita lihat dari beberapa indikator ya, di tengah suasana global yang tidak menentu misalnya ya, ada perang Rusia-Ukraina, Israel-Iran, juga berbagai persoalan Amerika ya, Trump, juga di tengah Indonesia juga kan. Indikator misalnya dari sisi terkait dengan soal pangan ya, dari berbagai apa yang disampaikan bahwa situasi ketahanan pangan kita kan dari waktu-waktu membaik ya gitu kan. Jadi impor beras tertekan dan produktivitas juga naik kan gitu. Dari sisi sektor ketahanan pangan, dan sektor ketahanan pangan ketika COVID itu kan penopang utama. Jadi penopang utama ketika kita COVID, pangan penopang utama. Dan sekarang pun di tengah krisis global, pangan kita kan tetap bertahan kuat karena ini indikator. Oke, kalau kita bicara soal kesehatan misalnya Pak Cucun, Ya. apa terobosan dari DPR biar fasilitas kesehatan itu merata di seluruh daerah? Karena di kampung kita ini kadang-kadang juga susah warga nyari Ini fasilitas menarik. kesehatan. Kita sekalian laporan sama warga nih. Ya. Jadi Pak Prabowo sekarang punya quick win di bidang kesehatan. Kita tahun 2023 kemarin melakukan revisi undang-undang terkait kesehatan yang dulu anggarannya ada mandatory spending 5% ya. Itu dihilangkan karena apa? Waktu kejadian COVID ternyata kebutuhan anggarannya lebih daripada 5%. DPR dukung. Karena kita unpredictable, satu saat mungkin ada kejadian lagi seperti COVID, kita butuh anggaran lebih, ternyata dibatasi cuma 5% dari APBN. Nah sekarang tidak ada mandatory itu, bahkan Pak Prabowo mencanangkan quick win pertama, pengecekan kesehatan gratis.
upgrading kelas rumah sakit yang tadinya dari kelas D menjadi naik kelas C. Kemudian pelayanan BPJS-nya dengan kris itu yang kamar rawat inap yang memberikan pelayanan satu jenis, tidak sekarang kelas B, kelas C. Ini misalkan kan kalau Akbar dirawat di kelas D gitu ya, Pak RW kelas A gitu kan, itu ketidakadilan, ada diskriminasi. Nah sekarang program, kalau kita bicara DPR, semua yang disampaikan oleh mitra kita, para pembantu Pak Prabowo ini menjalankan visi misinya seperti quick win dalam kesehatan. Berapa juta orang yang dikasih pelayanan pemeriksaan gratis. Kemudian juga sekarang sistem deteksi dini penyakit itu, kalau dulu mau kita cek EKG segala macam harus di rumah sakit ngantri. Sekarang di puskesmas itu paskes yang terbawah saja, bahkan bukan puskesmas pembantu, pustu sudah disiapkan alat cek kayak USG. Tugas fungsi negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa itu terlaksana oleh para penyelenggara harus negara. merata semua, nggak ada kesenjangan sosial. Tidak ada kesenjangan sosial. Iya, seperti itu. Nah, saya juga punya pertanyaan nih. Sekarang ke Pak Saan, mewakili ibu-ibu di komplek ini. Itu kan kemarin rame tuh Pak, ada kasus beras oplosan. Duh, saya jadi takut nih mau beli beras, takutnya udah bayar mahal. Ternyata yang saya dapat setengah-setengah, ada yang premium, ada yang reguler atau yang biasa. Nah, itu gimana sih Pak kasusnya sekarang? Nah, terkait dengan beras oplosan yang sempat viral ya, rame, itu kan pemerintah langsung tangani. Jadi pemerintah langsung tangani, langsung selesaikan, karena beras oplosan ini juga kan merugikan konsumen, merugikan rakyat itu sendiri kan, gitu kan. Kita harus pastikan bahwa pemerintah harus bisa memastikan bahwa beras yang bisa didapatkan oleh rakyat itu ya memang beras-beras yang tidak dioplos, beras-beras yang memang memiliki kualitas yang sangat baik kan. Iya. Dan juga selain itu soal UMKM, memajukan UMKM di tanah air. Ini seperti apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan DPR ke depan agar juga bisa membangkitkan kreativitas anak muda saat ini, apalagi di daerah-daerah gitu, Pak Saan? Iya, kan di tengah sektor manufaktur kita agak menurun ya, sektor manufaktur kan gitu kan. Tentu ini kan berdampak terhadap para tenaga kerja. Pasti ada PHK macam-macam. Nah, supaya rakyat kita, masyarakat kita tetap punya sumber penghasilan, salah satu yang harus kita kembangkan tentu ekonomi kerakyatan, UMKM kan itu kan. UMKM sebagai salah satu sumber pencaharian, sumber daya hidup buat masyarakat kita. Nah, maka dalam konteks ini pemerintah harus terus-menerus menumbuhkan sektor-sektor UMKM terutama yang ada di desa-desa. Misalnya dengan sekarang adanya koperasi merah putih kan gitu kan. Terus juga Kementerian UMKM terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Ini salah satu upaya untuk menumbuh kembangkan UMKM kita sebagai sumber mata pencaharian nanti rakyat kita. Ini yang terus kita lakukan dan kita dorong terus. Dan harus konsisten ya, dan Pak. harus konsisten. Mungkin ada pertanyaan dari Pak RW, Pak Ate. Dari warga saya dulu. Dari warga. Kayaknya ada keluhan, silakan. Banyak saya, Pak, Kebetulan ada wakil kita di DPR. Nanya bayar, Pak. Bayar kalau nanya. Ya. Bayar. Tapi ntar begitu dia jawab dibalikin. gratis. Oh, dibalikin. Ntar dibalikin. Ini Pak, saya dari pihak orang yang nganggur 10 tahun ya Pak ya. Dari warga. Itu apa? Nganggur passion. Kerjaan saya rebahan di kasur Palembang terus sampai tengahnya dalam. Nah, jadi gimana soal lapangan pekerjaan, Pak? Gitu. Karena kan selama ini kita nyari lapangan kerja itu lebih susah daripada nyari lapangan pedal kan, Pak ya. Lapangan pedal juga susah juga kan. Iya. Juga sekarang. Emang ada yang baru, Pak. Enggak, udah. Oh, udah. Mau lanjut lagi tadi keluhan warga. Lapangan pekerjaan, Pak. Gimana, Pak, biar kita bisa ngelamar kerja tapi syaratnya nggak terlalu banyak gitu. Dulu.
Nah, aku punya pertanyaan nih, Pak. Bentar, itu ada orang lewat. Ada orang. Ada orang lewat. Maaf Pak, kalau mau Pak kamera nyalain itu kayak nggak nyala. Ada tulisannya. Iya. Oke, ya emang tiap jam 9. Ada begitu. Iya. Ada warga begitu. Oh, ini yang viral. Oh, KDI. Bukan. Itu kontes. Iya. Warga kita. Ini memang warga kita, RW kita tuh menggambarkan uniknya di negara kita tuh ada semua, Pak. Tadi kalau dilihat dari jauh sih nggak mirip ya. Dari deket makin nggak mirip. Jadi ngapain ya? Pak Saan, permisi. Bapak kesini sukarela kan? Iya. Kenapa? Kan Pak Saan. Paksaan kali asik. Tadi anaknya itu SMA. SMA kelas 3. Anak yang dari mana itu? Anak yang dari istri saya dong, Pak. Iya. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Oke, balik lagi nih. Kita mau lanjutin. Tadi kan udah ada pertanyaan ya dari warga di sini. Mungkin silakan bapak-bapak yang mau jawab duluan. Pak Cucun dulu mungkin bisa jawab Cucun, soal lapangan silakan. kerja, Pak. Karena di saya, semua core-nya itu kan saya bagi-bagi tugas nih sama beliau. Kalau urusan tenaga kerja ada di saya. Oke. Jadi kita melihat bagaimana upaya pemerintah sudah tahu menghadapi ketidakpastian, apalagi globalnya kayak gini ya. Ancaman global eksternal yang begitu ekstrimnya, pemerintah melakukan langkah-langkah, pengambilan langkah-langkah bagaimana tadi ancaman PHK, ketenaga kerjaan yang harusnya kan kita sebagai DPR itu memantau dan mengontrol setiap angka pertumbuhan 0 sekian persen harus ada lapangan kerja yang tercipta sekian. Nah ini kemarin saya melihat paparan dari para pembantu presiden itu bagaimana mencari solusi di tengah misalkan sekarang ini industri mulai goyang ya. Karena selama 10 tahun kemarin kita lihat deindustrialisasi. Sekarang udah mulai muncul langkah-langkah bagaimana bisa menempatkan tadi. Gak boleh ada lagi. Misalkan tadi nganggur berapa tahun sih? 10 dia, Pak. 10 tahun. Ya, gak kurang lama. Saya 11. Ya. Nah, jadi ini bisa misalkan untuk apalagi kalau mereka peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada misalkan jaminan ketika kehilangan pekerjaan JKP. Dia tetap penghasilan masih dapat dan bisa berusaha di bidang apa. Dia bisa berkreasi, melakukan inovasi-inovasi secara wirausahaan sendiri. Atau misalkan sekarang nih pemerintah lagi mencari solusi menempatkan orang ini magang misalkan di perusahaan mana. Tapi pemerintah hadir juga tangannya di sana. Karena kalau perusahaan dikasih beban oleh negara misalkan tidak dibantu, ikut magang, yang gaji siapa? Orang magang nggak ada gaji juga ngapain pulang pergi ke rumahnya nggak dapat penghasilan. Intinya bahwa sekarang ini yang dilakukan oleh pemerintah kita support ya, menempatkan orang-orang meminimalisir tadi angka pengangguran terbuka yang misalkan nambah terus. Nah, para pembantu Pak Presiden ini, para pembantu Pak Prabowo mengambil langkah-langkah taktis supaya tadi penciptaan lapangan kerja bisa berapa misalkan dari sekarang aja, kebetulan core-nya di saya juga ya, MBG, makanan bergizi gratis, satu dapur bayangkan 50 orang. Itu kan menyerap tenaga kerja bayangkan. Ada juga terobosan sekarang koperasi desa Merah Putih. Itu akan juga nanti menyerap tenaga kerja. Eca mau nanya nggak? Eca mau nanya atau mau jawab? Aku mau tanya, kan tadi Pak Cucu udah. Pak Cucu. Cahyati dong kalau Cucu. Pak Cucu udah. Aku mau bertanya sama Pak Saan. Pak Saan, permisi. Bapak kesini sukarela kan? Iya. Kenapa? Kan Pak Saan. Paksaan kali asik. Nah kalau
kalau kita bicara lagi soal pendidikan nih, Pak Saan, dalam konteks pembangunan daerah, adakah strategi dari DPR begitu ya untuk mengintegrasikan program sekolah rakyat dalam pembangunan desa atau kawasan tertinggal, Pak Saan? Kita kan ingin yang namanya pendidikan ini bisa mudah diakses dan memberikan keadilan. Artinya gini, semua kelompok masyarakat itu harus bisa mengakses pendidikan yang murah, bahkan gratis, berkualitas sampai ke tingkat yang tinggi kan itu. Pemerintah ini kan harus menjalankan ini karena ini kan amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk menjamin keadilan masyarakat kita untuk mendapatkan akses pendidikan, maka pemerintah sekarang itu kan membuat yang namanya sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini adalah sebagai upaya agar masyarakat mendapatkan keadilan di sektor pendidikan, terutama masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang tidak mampu, dia difasilitasi oleh negara, oleh pemerintah, bersekolah di sekolah rakyat, ada asramanya, dan semua dijamin. Program Pak Prabowo kan itu loh, ini sekolah rakyat. Saya boleh nggak nanya? Iya, boleh dong. Mengenai pendidikan. Iya, Saya punya anak SMA kelas 3. Kelas 3 sekarang. Nah, mereka lagi pada bingung, katanya mau ada perubahan kurikulum yang dilaksanakan di tahun ini. Nah, terus sekarang jadi agak bingung karena sebelumnya kelas 1 kelas 2 ikut kurikulum lama. Nah, sekarang di kelas 3 harus ikut kurikulum baru. Jadi mereka bukan hanya muridnya aja, gurunya pun kebingungan. Ini sebenarnya perubahan kurikulum di tengah ini gimana ya, Pak? Kita ini kan sekarang punya satu roadmap-nya untuk pendidikan itu. Di bawah Pak Mendikti, kemudian Mendikdasmen karena udah dipisah ya. Terutama yang didik tadi anaknya itu SMA. SMA kelas 3. Anak yang dari mana itu? Anak yang dari istri saya. Saya tanya benar serius. Jadi kurikulum itu tidak menjadi satu kayak kemarin kan ada zamannya yang lama kurikulum Merdeka. Kemudian sekarang ini ada deep learning ya. Kemudian juga ada istilah-istilahnya apa, itu tidak merubah struktur daripada pembelajaran. Ini penyusunnya juga kan tidak begitu saja langsung bisa dilaksanakan. Harus tetap bicarakan dengan kami juga di DPR. Kan harus mewakili Pak RW. Tadi Pak RW bilang, ini gimana? Nah, gimana itu kan saya teruskan nanti pertanyaannya di DPR, Pak, sama Pak Menterinya. Ini Pak RW nanya gimana, ini gimana? Kita tanyakan. Ditanya lagi karena ya, kita Pak, ini kan tugasnya nyambung. Taruh meja, Meja disodor. Persis banget di sampingnya. Jadi gitu. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah untuk perubahan-perubahan sistem dalam pendidikan ini. Ya, yang paling esensi adalah alat ukurnya, indikatornya apa keberhasilan anak-anak dari mulai jenjang usia tingkat dasar sampai menengah. Oke, ini terakhir, pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Saan dulu. Di usia ke-80 tahun Indonesia merdeka, seperti apa refleksi dari Pak Saan? Ini kan 80 tahun ya Indonesia merdeka. Ini kan mencerminkan tentang perjalanan bangsa yang sangat panjang ya dalam mempertahankan kemerdekaan, membangun integritas nasional untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu sendiri. Tentu dalam perjalanannya capaian-capaian secara baik ekonomi, juga sosial, terus juga teknologi dan sebagainya. Apalagi kita akan menghadapi visi besar bangsa kita, Indonesia Emas ya di 2045, tentu apa yang sudah hari ini didapatkan, ini akan terus kita lakukan dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada. Tapi mudah-mudahan ini adalah momentum untuk merayakan capaian-capaian di bidang ekonomi, bidang budaya dan sebagainya, sekaligus juga nanti kita merefleksikan tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Itu penting. Oke, dari Pak Cucun. Habis ini ya. Goalnya daripada tujuan kehidupan berbangsa bernegara adalah kesejahteraan. Ya, makanya kan yang paling banyak urusan memikirkan kesejahteraan core-nya ada di saya. Kalau beliau pembangunan ekonomi. Nih, jadi saya itu melihat bagaimana tahapan daripada kepemimpinan di bawah Pak Presiden sekarang dengan para pembantunya, para menteri semua ini menuju kepada kesejahteraan ini, karena negara kita itu ya welfare state yang dilakukan sudah sejak zaman lama, tetapi penataannya ini kan biar lebih
tepat sasaran, kemudian bisa lebih cepat dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah. Ya, kalau misalkan gini ya, kita membangun satu daerah, tujuannya itu untuk kesejahteraan. Semua dihitung, uangnya butuh berapa, kemudian juga siapa yang mau jadi sasarannya. Nah sekarang ini melalui konsepnya Pak Presiden ini, kalau misalkan ada penebalan untuk bantuan sosial segala macam, dulu itu kan kadang-kadang yang orang sudah tidak layak, antara Albar dengan Pak RW, kalau Albar kan masih layak, Pak RW mau dikasih, masa kan nggak boleh. Nah sekarang ini melalui para pembantu presiden dirapikan, tidak semua kementerian punya data, hanya satu data terpadu sosial ekonomi nasional, data tunggal yang dipakai untuk rujukan ketika ada shock, ada goncangan itu. Ya ini kan di bawah Pak Menko, Pak Muhaimin Iskandar, sekarang merapikan data ini semua, akhirnya penguatan di bawah untuk ketika ada bantalan shock absorber ini, ada goncangan ekonomi, Indonesia survei. Makanya tadi kan di awal nanya, gimana Indonesia? Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak, ini udah banyak menjawab keresahan dan aspirasi dari warga di kampung kita ya. Ya, kebetulan Pak Saan dan juga Pak Cucun ada agenda lagi di wilayah lain, mau kunjungan lagi. Reses lagi. Nah, kita punya cenderamata. Ya, ada ya? Ada. Dari RW. Dari RW. Oh, dari RW. Kok ada? Iya. Nah ini dia nih. Dari Pak RW. Iya. Kan tadi Pak Cucun dan Pak Saan sudah ngasih bantuan ke warga. Iya. Ganti kita kasih cenderamata. Iya. Iya. Siap. Mohon diterima. Ada kaos nih, boleh sambil dibuka Pak. Bapak. Boleh dibuka Pak. Aspirasi rakyat. Itu yang harus terus dijaga. Ada sayuran yang perwira menengah. Apa tuh? Sayur mayor. Apa? Aku ada minuman yang bagus banget buat negara. Apa? Beras kencur. Kok beras kencur? Berantas korupsi sampai hancur. Iya. Ngomongin minuman saya jadi aus nih. Oh iya, bisa pesen di sini semuanya. Aus jabatan maksudnya saya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Saya sih sebagai RW bukannya sombong ya. Keren. Relasi saya tuh memang petinggi-petinggi. Masa sih? Tadi Pak Saan sama Pak Cucun, Bapak nggak tahu naik apa Pak? Naik apa? Naik pohon. naik mobil. Iya. Biasanya Pak Cucun naik kuda Pak. Iya. Masa ada odong-odong. Tadi Tapi alhamdulillah loh, Ya. wakil rakyat kita mau datang ke daerah kita. sekarang eksekutifnya udah janjian sama saya. Alhamdulillah. Pengen Pak. ke warga-warga sini pengen lihat. Jadi Oke. kalau ada keluhan-keluhan bisa Bisa nanya apa, Pak? Langsung. Nanti masih ada lagi datang tamu kita. Iya. Saya mau nanya soal ini Pak. Soal yang, apa? musik pakai royalti itu saya mau nikah, masa nggak ada musiknya di nikahan saya? Boleh, tapi kena 2%. Aduh. Nah, tuh. Ya udah bawa gini-gini sendiri aja nanti Ya, saya. kayak gitu. Tapi nih, saya. ngomong-ngomong ini ada satu kampanye yang nggak dilaksanakan hari ini. Apa tuh? Menyisakan makanan. Nah, nggak boleh sekarang menyisakan makanan ini, Pak. Ya kan belum dihabisin, Bang. Ya, makanya nggak boleh, harus dimakan. Nanti Masa habis, Ini tenang makanan aja. yang selalu nggak dianggap. Apa? Dikacangin. Ya. Ada itu, Pak. Ada buah yang nggak boleh dimakan. Apa? Anggur, dianggurin. Ada makanan yang capek terus. Apa tuh? Tape. Oh, apa? Ada makanan yang udah tua banget. Apa? Si engkong. Makanya Indonesia pangan kita itu lengkap. Iya. Makanya apa aja ada. Itu minuman aja nih, minuman nih. Iya. Minuman yang selalu bikin ketawa. Apa tuh? Bajiger. Minuman yang selalu happy. Apa? Soda gembira. Happy gembira. Itu ada sayuran yang perwira menengah. Apa tuh? Sayur mayor. Ngomongin minuman saya jadi aus nih. Oh iya, bisa pesen di sini semuanya. Aus jabatan maksudnya saya. Minum dulu kalau Minum dulu ya. minum dulu. Minuman apa ini ya?
Gimana Jar? Udah lega? Enak banget. Enak banget kan? Mau lagi? Mau Apa? lagi? Ini masih ada nih tebakan. Oke, apa sih Apa? Aku ada minuman yang bagus banget buat negara. Apa? Minuman yang bagus buat negara. Apaan? Apa? Beras kencur. Kok beras kencur? Berantas korupsi sampai hancur. Iya. Sampainya dari mana? Ada kenya. Apa-apa, Pak. Kenapa apa kenya? Kencur sampai hancur. Kalau dia mah bebas, Pak. Kalau Eca mah bebas. Mobil apa yang paling banyak supirnya? Mobil apa? Mobil antar jemput supir. Supir semua ya. Iya, bener juga sih. Nah, tapi memang benar Bapak udah janjian nih, Pak. Udah janjian. Coba di telepon. Gak usah, ini udah kalau udah bilang lagi OTW ya udah saya percaya. Oh, gitu. Kalau udah dekat pasti akan. Kenapa pasti nyampein cepat, Tapi Pak? saya yakin pejabat kalau bilang lagi OTW, memang lagi OTW. Dia nggak akan datang kalau nggak OTW, Pak, tapi OTT. Nah, dia nggak akan datang. Gawat ini. Iya, pejabat kalau OTT mana mungkin datang. Kalau yang OTW, memang OTW, Pak. Biasanya Pak, kalau Ya. pejabat datang tuh ada ciri khasnya, suara-suara begitu. Nih, Iya. Kayak mana nih suara-suaranya ya? Ini biasanya ada nih, disambut hadrah, biasanya datang Iya. tuh. Hadroh. Hadroh. Nih. Ini kali. Wah, kayak kenal nih. Itu sound horek saya. Ini sound horek. Masa pejabat datang disambut sound horek? Nah ini Pak. Sini. 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 Kan kalau yang viral itu Ya, dia kan duduk begini. duduk. Ya memang karena dia kurang tidur. Iya. Ini lo kayak kurang makan dah. Ya, kurang darah. Iya. Siapa yang gendam ini? Nih. Duduk lu sini. Coba. Nih, Coba, biasanya Sonorek. duduk. Iya. Ini taruh sini. Taruh. Diliatin. Nih. Pak, masa pejabat datang disambut sound horek? Enggak, ini sebentar aja. Biasanya barongsai, tari-tarian. Sini. Nah. Coba. Nih, sini. Adepin ke Madepnya ke sini, madepnya ke sini. Dari sini. Oh. Nah, coba Kalau duduk. madep ke sono, lu yang disetel sound horek. Diliatin Duduk, horeknya. Kamu Duduk. ini. Duduk, Mas. Nih, liatin ini. Nih, nah, lu Terus liatin. itu mixer. Mixer. Ya. Nah, Lo ngapain sih, Bang? kita nontonin ini. Di belakangnya. Oh, gini. Kakinya dong, kakinya. Kakinya. Lu pernah nonton gak sih? Iya. Lo riset gak sih? Dia juga gini-gini, bukan Gini. gini-gini ngapain? Hah? Hah? Nih. Oh. Tapi dia itu kalau lihat video viralnya kan? Lihat. Dia itu mengkampanyekan ketahanan pangan. Mana? Bulog tulisannya sih. Lu kan tahu kaosnya? Baju dong. Bulog. Iya. Oke. Udah lama, Mas? Nih. Udah ya? Udah ya? Oke. Ya Oke. udah. Taruh Sekarang sana. Karena silakan. haram ya. Dah. Udah. Banyakin makan ya, Mas ya. Biar sehat. Mana ya? Ya. Nah, Pak. Mana Pak? Harusnya Masa suara disam- bukan sound horek. Ada sebentar lagi. Pak, masa disambut sound horek? Enggak, udah. Barongsai. Barongsai bisa. Barongsai bisa? Bisa. Bisa barongsai. Mana? Cok ceng 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 ceng. Lompat sini Pak biasanya. Silakan. Kita mah iya aja. Ya, kita mah iya aja. Ya. Kalau ini apa nih, Ini Pak? kan nih. Nih, Ini baru pejabat nih. apa sambut, Mbak? Kenapa ini bukan lagi razia ini? Kenapa jadi takut? Disambut. Siapa tahu rahasia Pak. Bukan rahasia ya? Bukan ya. Siap. Tolong disambut. Pak RW dong yang nyambut. Oh ya berdua saya deh. Ya. Pak RW yang nyambut. Oke siap. Prosesi Pak. Cucu lampa. Silakan. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Pak Menko, apa Ya, kabar Pak. Pak Menko? Selamat datang. Silakan ya. Iya, silakan. Beginilah kampung kita Pak. Iya, Silakan. Saya bukan sombong. Ini teman seangkatan. Teman seangkatan temannya. Saya bukan. RW-nya jadi apa? Silakan Pak Menko, silakan duduk. Silakan. Boleh di Di ruang tamu Silakan Balai. Bapak di kursi kita sebelah sana udah disiapkan. Oh, di sana? Di ruang tamu Balai RW. Oh, di sana langsung. Iya. Iya. Atau di sini saja. Situ sana ini enaknya gimana? Iya, kayaknya memang di kursi yang sudah disediakan Pak. Spesial Pak Ya. kursinya Pak. Ya. Ya.
Bapak 2, Ibu 2. Bapak. Ya, kan tulisannya Bapak 2. Iya. Apa kabar Indonesia? Nah kalau ditanya seperti itu bagaimana jawaban Pak Zulhas? Simpan pinjam, habis minjam nggak balik lagi. Namanya KUD, ketua untung duluan. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Iya, kembali lagi nih bersama Pak RW lagi di sini. Ya. Kita kedatangan tamu istimewa ya Pak RW. Iya, silakan. Saya sudah menghubungi, mengusahakan supaya beliau 2 ini bisa datang ke sini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan silakan. Pertanyaan apa aja boleh asal bertanggung jawab. Oke, tapi sebelumnya nih kita mau minta Pak RW mungkin ada sambutan dulu nih untuk Pak menyambut Menteri kita tuh udah datang kan ke biasanya sini. sambutan Pak RW. Oke. Gitu. Saya Pak RW, kamu bukan ya? Kamu nggak sambutan. Pak RW berdiri, kita ikut berdiri. Ya, menyambut kedatangan para pejabat di RW kita, Pak. Oke. Pantun, Pak. Oh, pantun ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak 2, Ibu 2. Bapak. Iya, kan tulisannya Bapak 2. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para warga RW 15. Ya. Dengan sangat bangga saya mengumumkan bahwa 2 menteri koordinator sudah hadir Ya. di warga sini. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mau bertanya, nggak usah. Kenapa? Karena kita akan mewakili. Pertanyaan-pertanyaan dari warga yang sudah dikumpulkan nanti akan dibacakan atau akan disampaikan oleh Mas Reza dan Mbak Marcel. Ya. Demikian sambutan saya. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Ya, terima kasih. Memang cocok jadi Pak RW ya. Iyalah. Saya udah dilirik sama RW 16. Saya nggak mau. Kenapa tuh? Transfer. Iya, karena saya warga 15 masa aja. Silakan. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Zulhas dan juga Gus Imin. Apa kabar Gus Imin, Pak Zulhas? Baik ya. Mungkin saya ke Pak Zulhas dulu sama pertanyaan saya tadi dengan senang hati. Dengan wakil kita di DPR ya, yaitu apa kabar Indonesia? Nah kalau ditanya seperti itu bagaimana jawaban Pak Zulhas? Ya, saya jawab pakai cerita boleh. Silakan. Sekarang ada film yang lagi rame, banyak yang nonton. Akhirnya saya tertarik, Reza saya juga ikut nonton ya. Saya pikir fiksi, tapi film itu ternyata banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ada seorang ibu terjerat rentenir, ya. Punya anak 1, karena terjerat rentenir, dikejar-kejar, akhirnya anaknya disita sebagai jaminan, ibunya pergi, anaknya terlantar, akhirnya ikut dengan yang tukang tagih rentenir itu. Ibunya nggak punya pekerjaan. Nah itu menggambarkan ternyata pantas rame karena itu rupanya banyak terjadi di sekitar kita. Banyak anak-anak yang nggak ada orang tuanya, ada yang single parent, ada ibu-ibu yang terjerat pinjol, terjerat rentenir, terjerat tengkulak ya. Ada yang nggak punya pekerjaan, anak-anak yang nggak terurus. Nah, kira-kira itulah yang menjadi fokus agenda besar, pikiran-pikiran besar Bapak Presiden. Maka kebijakan-kebijakannya lahirlah yang dipimpin Gus Imin ini sekolah rakyat ya, bagi anak-anak yang tidak punya harapan ya. Nanti diambil negara, negara mesti hadir kan? Nanti diambil negara, dibiayai dan seterusnya. Itu ada yang tadi ibu-ibu terjerat hutang, rentenir, ada yang nggak punya pekerjaan,
Maka agenda besar, pekerjaan besar, lahirlah apa yang kita sebut dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Agar memotong rantai pasok yang panjang. Orang desa pendapatnya kecil tapi dia membayar dengan lebih mahal. Maka dipotong rantai pasok yang 8 layer itu, ada distributor, macam-macam sampai desa. Ini dipotong nih. Lahir Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Kemudian di situ nanti di Kopdas ada BRI Link, Mandiri Link, ada BNI Link, BSI Link, terserah nanti yang mana. Itu mendekatkan akses. Jangan sampai nanti yang jauh atau yang tadi sudah terjerat itu makin dalam. Ya. Nah, bisa nanti diperkenalkan dengan perbankan, pinjam bisa dengan perbankan, bunganya murah. Kirim uang bisa dengan perbankan. Jadi desa sudah punya nanti akses perbankan. Ya. Apalagi ya hasil pertanian nggak tertampung, busuk buahnya, sayurannya busuk, atau kalau nelayan ikannya akhirnya murah karena nggak bisa tahan lama. Maka di sana nanti di Kopdas itu akan disediakan cold storage gitu ya. Jadi intinya koperasi desa itu adalah pemberdayaan. Memang bukan bagi-bagi uang, Reza. Kalau dulu Kopdas kan, koperasi kan ambil uang dari APBN dibagi-bagi, namanya simpan pinjam, habis pinjam nggak balik lagi. Namanya KUD, ketua untung duluan. Ini enggak bagi-bagi duit, enggak ada. Ini pemberdayaan yang paling penting ada keberpihakan negara, negara hadir, badan usaha milik negara kita berpihak mempermudah perizinannya. Dan ada bisnis model usahanya sehingga nanti desa itu akan ada pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk mencegah tadi ya, ada rentenir, ada tengkulak, akses yang susah, kegiatan tidak ada, pekerjaan tidak ada. Masa semua pekerjaan misalnya mulai dari tambang, dari tanam sawit, bikin minyak, bikin warung, semua dikuasai 1-2 orang. Kita harus mendidik rakyat kita juga kreatif ya, pemberdayaan akan berdaya sehingga nanti bisa produktif. Itu kira-kira Reza antara lain. Ya. Terima kasih Pak. Jadi penjelasan tadi sudah jelas sekali bahwa saya nanti di koperasi itu juga ada yang namanya untuk BRI Link, BNI Link, Mandiri Link. Karena selama ini di desa kita cuma ada maling Pak. Jadi itu. Tapi ya memang salah satu musuh utama kita ya koruptor itu memang. Nah itu Pak. Ya. Selain kemiskinan ya, kemiskinan, kebodohan itu juga musuh kita yang harus kita atasi bersama-sama. Ya. Tadi ngomong-ngomong soal kebodohan nih, tadi kan itu harus kita berantas juga ya. Salah satunya kan ini ada program sekolah rakyat dari pemerintah. Nah mungkin Gus Imin, gimana nih perkembangan sekolah rakyat kalau warga di sini apa RW ada yang butuh pendidikan di sekolah rakyat tuh gimana sih caranya Gus? Ya, terima kasih. Sejak pemerintahan baru Pak Prabowo ini memang dilakukan langkah-langkah terobosan gitu ya, yang memungkinkan mengatasi problematika yang panjang. Salah satu yang tidak pernah berhenti adalah kemiskinan. Kemiskinan ini harus dicari jalan keluar yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka menengah, jangka panjang, ada yang bersifat memutus mata rantai kemiskinan. Nah, salah satu yang harus kita akui jujur bahwa kemiskinan yang paling bawah di desil 1 yang disebut kemiskinan ekstrim ini tidak bisa diatasi kecuali dengan meningkatkan percepatan kualitas pendidikan. Perbaikan sekolah, kurikulum, metode belajar, peningkatan mutu guru dan seterusnya kita tempuh. Tapi harus ada langkah cepat yang bisa dilakukan sebagai terobosan agar yang paling bawah desil 1 yang paling miskin ekstrim ini, yaitu karakternya 3, putus sekolah, tidak memiliki fasilitas belajar yang memadai di rumah, kemudian bahkan tidak punya motivasi untuk bersekolah. Nah, berdasarkan data-data yang baru ini, kita sejak adanya Kementerian Koordinator Pemberdayaan ini ada penyatuan semua data. Data tunggal sosial ekonomi ini menjadi jelas
siapa yang paling miskin yang harus diatasi cepat. Nah, dalam hal inilah melalui pendidikan. Siapa yang masuk di situ? Yang paling miskin dan yang paling membutuhkan tempat belajar yang memadai. Bagaimana merekrutnya? Merekrutnya tidak melakukan pendaftaran, tapi Kementerian Sosial berdasarkan data-data itu menjemput kepada anak-anak yang dalam posisi yang paling miskin, tidak punya rumah, rumahnya sangat tidak layak, kemudian tidak memiliki tempat fasilitas pembelajaran, dijemput, dikumpulkan di sekolah rakyat. Jadi kalau kelas Pak RT yang sudah begini ya nggak boleh. Ini saya hanya Pak RW, untuk Pak. Saya Pak RW. Pak RW. Alhamdulillah. Ya. Apalagi Pak RW. Malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dijemput. Jadi rekrutmennya jemput bola. By data berarti Pak ya? By data. Data diverifikasi, didatengin, dilihat, baru dimasukkan ke sekolah rakyat. Ini terobosan cepat, di mana selain jalan-jalan biasa, harus ada jalan-jalan cepat. Nah, Pak Prabowo suka melalui jalan-jalan cepat, makan bergizi, koperasi desa, sekolah rakyat. Jalan cepat supaya apa? Pemerintah cepat hadir, suasana yang tidak segera teratasi bisa teratasi. Karena itu sekolah rakyat adalah jalan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan cepat. Di sisi yang lain, sejak ada Kemenko Pemberdayaan ini, orientasi kita bantuan kepada masyarakat melalui bansos itu tidak hanya bersifat bantuan karitatif, tunai langsung, tapi harus diukur agar seluruh bantuan itu bersifat pemberdayaan. Dulu, zaman dulu, ketika sebelum reformasi, semuanya serba negara, serba pemerintah, rakyat menerima hasil, trickle down effect dan seterusnya. Sejak demokrasi 98 sampai sekarang, semua serba rakyat, semua serba publik. Negara mulai mengurangi perannya, sehingga yang menang siapa? Ya pasar. Siapa yang unggul? Kompetisi keras terjadi. Yang terjadi apa? Terjadi persaingan yang tidak sehat, yang kuat mengalahkan yang lemah. Sampai tadi Pak Zul bilang retail aja, retail itu jual eceran itu aja di bawah sudah konglomerat semua. Yang eceran, yang sisa tinggal warung Madura. Ya. Satu-satunya warung Madura yang paling berani bersaing melawan retail yang gede-gede. Karena dia menggunakan ilmu survei. Kalau di situ ada retail atau toko konglomerat, pasti di situ sudah berdasarkan kajian. Kalau ada hotel, di situ pasti orang buka hotel karena kajiannya di situ pasarnya. Nah, orang Madura tahu ini hasil survei, udah buka di situ pasti laku dan laku. Bahkan ada orang Madura jual bensin eceran di dekat pom bensin. Ya, Pak, ya. Itu daya saing. Tapi yang punya daya saing ini tidak banyak. Nah, karena itu pemerintah hadir menggabungkan antara partisipasi masyarakat dengan campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dan daya dukung masyarakat inilah dalam satu titik yang namanya pemberdayaan. Masyarakat tidak boleh lagi menggantungkan pada bantuan, tapi masyarakat harus pelan dan pasti bergerak menjadi mandiri dan berdaya. Kira-kira. Oke. Berarti udah jelas Pak. Ya. Jadi ternyata untuk dapat sekolah rakyat, bisa masuk sekolah rakyat by data, bukan daftar. Warga kita ada Pak. Siapa? Jadi satu keluarga di rumah itu miskin semua. Supir 2 miskin, pembantu 2 miskin. Itu miskin apaan punya supir? Gimana? Tapi di dalamnya rumah orang miskin semua itu Pak. Di Kalau punya dalamnya. supir dia nggak miskin juga. Nggak miskin ya. Ada warga kita yang jago nyanyi juga. Oh iya, Oke. kebetulan Pak Menteri kita juga punya warga yang jago nyanyi. Betul. Jadi selain diberikan pencerahan-pencerahan tentang program-program pemerintah, kita akan bikin suasana hati itu jadi lebih tenang. Betul. Ada seorang penyanyi, siapa warga kita itu namanya? Itu loh yang suka ini sakit-sakit. Apa? Cakar kan? Cakrakan. Cakrakan. Coba tolong dipanggil Mas Oke, Akbar. siap-siap. Ya. Nanti akan menghibur kita ya. Iya. Oke, dengan Iya. lagu-lagu. Ini nggak pakai royalti kan Pak? Nah, ini punya lagu dia. Saya juga nggak tahu deh kalau itu. Iya. Oke Pak. Siap. Silakan. Ya. Kita belum nyanyi dulu tapi ya, kita ngobrol dulu gimana. Dia emang kemana-mana bawa mic sendiri emang. Iya. Soalnya kan saya nggak dikasih mic dari sini. Mau Iya. bawain lagu apa nanti? Indonesia Jaya.
Ini kan menyambut hari yang sangat penuh makna untuk Indonesia. Iya. Betul. Kapan mau penyanyinya? Tanggal 18 apa gimana? Udah lewat. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi betul. Usai jeda, Pak RW. Ya Pak RW juga bisa nyanyi loh. Siap. Iya. Ya tapi nggak usah dibahas di sini ya. Betul. Oke. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Nah, kalau soal program MBG ini Pak, sebetulnya gimana sih melibatkan masyarakat? Misalnya nih, kampung kita kan punya hasil bahan baku juga tuh Pak, ada sayur-sayuran, itu melibatkan warganya tuh gimana Pak Zulhas? Oh iya. Dipersembahkan oleh didukung oleh Terima kasih ya. Terima kasih. Udah, bayaran udah aman ya? Aman, bayaran udah aman. Terima kasih Mas Cakra. Bayarannya nggak setengah harga, setengah hati Pak ya. Merdu ya suaranya ya. Enak sih. Semua orang itu bisa bernyanyi, walaupun tidak semua orang mau mendengarkan. Nah. Eca mana nih Eca tadi ya? Eca. Masih di sana Pak, nyiapin menu makan malam. Ya. Lanjut dah. Silakan Oke, kita lanjutin ya Pak RW ya dan warga. Nah sekarang ke Pak Zulhas nih. Tadi udah sempat ingin menjelaskan soal program makan bergizi gratis. Nah kalau soal program MBG ini Pak sebetulnya gimana sih melibatkan masyarakat? Misalnya nih kampung kita kan punya hasil bahan baku juga tuh Pak. Ada sayur-sayuran. Itu melibatkan warganya tuh gimana Pak Zulhas? Oh iya. Sebelum ke situ, tidak ada negara itu besar maju berdaulat kalau tidak swasembada pangan, ya. Maka program utamanya Bapak Presiden, kita harus swasembada pangan. Kalau untuk karbohidrat, beras, jagung cukup. Ya, tinggal sekarang kita akan memperkuat di protein. Negara kita masih banyak masalah-masalah soal stunting, kurang gizi, ya. IQ masih 70. Semua itu masalahnya makan. Masalah pokok itu makan. Maka lahirlah program makan bergizi yang gratis itu. Makan itu harus memenuhi asupan gizinya. Ada ukuran-ukurannya, ada ahli gizi yang menentukan. Nah memang makan bergizi ini pekerjaan besar karena akan ada 82 juta penerima manfaat. Sungguh tidak mudah. Memang hari ini baru 11 juta. Terus kita lagi menyempurnakan program, ya, menyempurnakan cara, menyempurnakan pengadaan, dapur, sumber daya manusianya, semua sedang menuju bagaimana agar penerima manfaat sampai 82 juta. Karena terus terang Bapak Presiden berkesempatan kesempatan juga beliau sedih, karena banyak juga yang bertanya, mana Pak Presiden makan gratis kami? Gitu. Mana Pak, kami belum dapat. Banyak sekali yang bertanya, mana Pak, kami belum dapat. Karena terus terang memang dari 82 juta itu baru berhasil 82 juta. Ini saya sudah ngajukan aturan perpres, mudah-mudahan jadi beberapa hari ini. Nanti kita akan mengadakan percepatan agar bisa 82 juta. Sehingga nanti kopdas-kopdas tadi, ya, yang ada warungnya, nanti masyarakat yang cocok tanam, ya, yang piara ternak, yang ikan dan sebagainya bisa terserap dengan cepat. 82 juta. Begini ya, yang disampaikan Gus Imin, saya apa yang dicanangkan Bapak Presiden bukan hanya sekedar program sebetulnya. Bukan hanya program-program makan, enggak, bukan sekedar di situ sebenarnya. Tapi ini gerakan untuk memerdekakan rakyat kita, memerdekakan anak-anak kita dari kelaparan, kemiskinan, kurang gizi, kurang pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian. Oke, baik. Nah, ya. Kayaknya Pak Menteri kita kayaknya haus dan Ya, ini salah satu hasil-hasil dari swasembada di RW kita. Ya, tapi saya pesan makanan nggak boleh sisa ya. Harus habis. Harus habis. Ya, karena kita termasuk negara nomor 2 di dunia yang food waste-nya paling banyak. Kita kurang gizi, tapi makanannya kita suka buang-buang. Siap. Jadi tidak boleh ada makanan yang terbuang. Oke.
Mantan bosnya nih. Ya. Tapi mohon maaf Pak, ini asli. Bapaknya ini palsu. Loh, kalau bapaknya palsu loh. Berarti anunya? Anunya asli. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Mulyono yang pertama. Ya. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Saya disuruh tadi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Iya, kita kembali lagi. Kembali lagi nih, masih tanya-tanya sama para menteri yang sudah hadir di sini. Sekarang kita ke Gus Imin ya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana program MBG. Nah, kalau kaitannya Gus di sekolah rakyat ini juga ada MBG-nya ya Gus ya? Ya, jadi MBG makanan bergizi gratis ini aspeknya sangat banyak ya. Salah satunya adalah peningkatan nutrisi dan makanan bergizi. Tapi program ini khusus satu hari baru satu kali ya Bang Zul untuk satu sekolah. Satu orang satu kali. Nah khusus untuk sekolah rakyat full 3 kali plus 2 kali snack. Untuk khusus untuk sekolah rakyat yang memang siswanya adalah siswa yang paling miskin di sekitarnya. Dan insya Allah akhir Agustus atau September nanti sudah bisa beroperasional dengan launching pertama sekitar 200-an sekolah rakyat, dan kita akan terus meningkatkan dan sampai pada nanti kira-kira setiap kabupaten akan ada sekolah rakyat untuk kaum miskin desil 1, yaitu kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim kita ini jumlahnya 3,17 juta, 3.170.000 miskin ekstrim. Nah dari 3 juta itu kita berharap di setiap kabupaten yang tidak memiliki fasilitas belajar yang baik di asrama, dan orang tua boleh datang, boleh jenguk setiap saat, boleh tidak usah khawatir karena banyak yang tidak mau gara-gara ingin kumpul dengan orang tua. Tidak usah khawatir, sekolah ini bersifat sangat terbuka komunikasi itu. Nah tapi perlu dicatat bahwa sekolah rakyat ini bagian integral dari sistem pendidikan nasional kita, sehingga kualitasnya, kebutuhannya akan disesuaikan dengan tuntutan dan tantangan. Salah satunya sejak awal anak didik ini dimulai dideteksi bakat minatnya. Bahasa kerennya itu talent itu loh. Talentnya itu sudah diketahui dari awal. Jadi yang mau pingin kerja di luar negeri ya sejak awal bahasanya ditangani, kualitasnya, mutunya. Kalau yang mau langsung kerja ya kurikulumnya juga berbasis skill. Itulah yang disebut sebagai kurikulum yang bersifat sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Saya kira itu. Baik, kita berikan tepuk tangan. Dari warga mungkin ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah, jadi sekolah disesuaikan bakatnya. Anak saya kayaknya bakatnya olahraga Pak. Kok bisa tahu? Disuruh belajar lari, disuruh ngaji lari. Kayaknya atlet Itu Pak. Itu kamur bakatnya. Ya, ya, Mantan bosnya nih. Ya, iya, iya, iya. Pak, sini Pak. Nah, silakan ke Pak RW. Pak RW, ini di Pak RW. Warga kita Pak, pindahan. Kita pindahan. Ya. Warga kita. Pindahan. Orang gitu loh. Maksud saya itu, ini saya mau nganterin Anu. Oh iya. Anu itu apa? Anu itu apa Pak? Ya dilihat saja lah. Oh iya ya Pak, siap Pak. Ini kok dilipat-lipat begini anunya Pak? Ya kan anunya biar nanti dilurusi. Oh iya Pak. Tapi mohon maaf Pak, ini asli.
Anunya asli. Ya udah langsung diserahkan ke Ya Pak jelas RW palsu, langsung. bapaknya ini palsu. Loh, kalau Bapaknya palsu loh. berarti anunya? Anunya asli. Ininya apa anunya? Ininya asli, bapaknya yang palsu. Oh itu. Ya. Iya Pak. Langsung Makasih diserahkan Pak. Pak. Foto ya. Mana sih tong fotonya nggak ada? Ada Kang Guru. Oke. Oh. Atau saya yang moto gitu. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bisa Bapak. menikmati hidangan. Oke. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, Oke, ini apa ya Pak? Ini Ya? ada pertanyaan. Apa Pak? Yang ditunggu-tunggu nih Pak. Ibu mau Jangan langsung host aja deh, host. Host aja. Waduh, saya juga nggak berani Pak. Baca aja dah. Baca aja. Nah, ini yang ditunggu-tunggu Coba nih. Iya, iya. Coba Marcel. Coba kita lihat ya. Oh aman ini mah, asli yang ini. Asli apa? Asli pertanyaan dari warga. Apa saya? Kan beliau sering didatengin warga-warga, jadi aspirasinya dituliskan di situ. Dan ditanyakan. Kita akan Oke. tanyakan nih ke Siap. para menteri ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Mulyono yang pertama. Ya. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Coba. Saya disuruh tadi. Siapa? Pak Mulyono yang Ya. pertama dari warga ya. Dari warga. Iya. Ini rumah nomor 17. Iya, Pak Mulyono. RT 3 itu. Ya. Untuk Pak Zulkifli Hasan, apakah Bapak yakin bahwa koperasi bisa menjadi solusi utama dan benar-benar bisa memotong rantai tengkulak dan mafia pangan di daerah-daerah? Kami persilakan Pak Zul Hasan untuk menjawab. Ya. Insya Allah walaupun tidak mudah, yang paling sulit itu ya. Sekarang kami 2 bulan bisa menyelesaikan 80.000 sudah terbentuk 80.000. Nah Agustus ini target kita 15.000 sudah operasional. Bulan depan 20.000, mudah-mudahan sampai Desember bisa 80.000 operasional. 70 sampai 80% 80.000 November sudah operasional. Yang paling berat itu memang merubah kebiasaan, merubah mindset. Karena biasanya kita selalu apa-apa itu uang. Operasi bagi uang, pilihan kades bagi uang, DPR bagi uang, pilkada bagi uang. Jadi ada apa-apa tuh bagi uang, apa-apa bagi uang. Jadi kalau ada koperasi, nah terus uangnya mana gitu. Merubah mindset ini yang memang tidak mudah, tetapi bisa. Malah oleh karena itu dibentuklah Satgas, di pusat ketuanya saya dan seluruh aparatur kementerian terkait, di provinsi nanti gubernur dan aparaturnya, kabupaten, bupati dan aparaturnya, begitu juga di wali kota. Jadi ada bimbingan terus menerus sehingga bisnis model yang sudah kita kaji akan bagus, layak untuk usaha, ini bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami punya keyakinan, insya Allah nanti November Desember ini 70-80% dan 80.000 bisa berjalan dengan baik. Saya kira Oke. Syaratnya Pak ada Pak, misalkan saya pengen punya usaha, menghubungi koperasi, syaratnya apa gitu Pak? Sederhana, karena tiap desa nanti di desa itu ada kepala desanya, musyawarah desa. Musyawarah desa diputuskan dibentuk koperasi desa. Sudah berbadan hukum, ditentukan tadi gerai usahanya ada 7, ada sembako, ada pupuk, ada gas melon, ada briling, ada kerjasama dengan pos PT Pos untuk ngantar-ngantar bantuan pemerintah, nanti dapat ongkos, ya ada cold storage, ada kerjasama dengan Bulog, itu jelas punya penghasilan semua itu. Mengajukan pinjaman ke bank pemerintah, Himbara namanya, bank Himbara ya. Itu boleh sampai 3 miliar. Tapi itu namanya plafon, nggak bisa minjamnya 500 juta. Untuk apa? Nggak jelas, nggak bisa. Jadi kalau dia jualan sembako, bonnya kan ada. Karena jaminnya sembako itu 50 juta nilainya, ya akan dapat nanti pinjamannya 50 juta. Jadi memang betul-betul dididik, diajari bagaimana agar usahanya berhasil. Dan nanti dibantu oleh pemerintah, ada 3 dari P3K pegawai yang direkrut oleh bupati, ditempatkan di koperasi 2 atau 3 orang yang digaji oleh pemerintah. Jadi koperasi nggak ada ya, pengeluarannya hampir kecil, karena koperasi tidak menggaji anggota kan. Nanti kalau untung
20% untuk desa, 30% untuk pengelola, 50% untuk mengembangkan usahanya. Jadi kembali lagi bentuk tadi sederhana, tinggal kades bersama warga bentuk jadi, gampang. Oke, baik. Sekarang kita ke pertanyaan kedua nih buat Ya, masih ada lagi pertanyaan. Masih ada Ya. tentunya buat Gus Imin. Ini pertanyaannya dari Pak Roy. Pak Roy. Roy apa nih? Roy apa nih? Roy ada panjangannya katanya. Gotong royong. Panjangnya, iya. Pak Roy gotong royong. Langsung kita bacain ya. Iya. Buat Pak Muhaimin, apakah sekolah rakyat ini bisa hadir sampai di desa-desa terpencil termasuk wilayah 3T? Silakan Gus Imin. Ya, program sekolah rakyat ini akan terus berlanjut dan di semua kabupaten tentu saja diprioritaskan di daerah-daerah yang miskin. Karena jangkauan warga yang belum beruntung ini, yang pada desil 1 kemiskinan ekstrim ini, lokasinya berbeda-beda. Ada 3 cara kita menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, mengurangi jumlah pengeluaran warga. Dengan cara apa? Sekolah harus gratis. Nah, ditambah program pemberdayaan, menambah penghasilan orang tua. Ini siklusnya sangat bagus. Selain anak-anak tertangani, data perkembangan orang tua juga tertangani. Ini artinya meningkatkan pendapatan orang tua juga kita lakukan satu kesatuan. Kemudian yang ketiga, kantong kemiskinan kita kurangi atau kita hilangkan. Biasanya kemiskinan itu akibat isolasi, daerah terisolir yang jauh dari akses ekonomi. Nah, tentu menjadi prioritas. Alhamdulillah 10 bulan ini kemiskinan ekstrim menurun hingga 1%. Insya Allah 2026 ini kemiskinan ekstrim 0%. Kemiskinan pada umumnya kita akan upayakan paling tinggi 5%, 4,5 sampai 5% tahun 2029. Kalau stand up itu nggak dibungkam saya, Ya. tapi nggak dikasih jawab. Jadi kebebasan bicara memang sudah dijamin, tapi tolong juga dijamin kebebasan setelah bicara. Makan siang bergizi. Makan Makan bergizi siang. Tapi kalau aku sih makan, aku nggak suka pakai lauk pauk. Kenapa? Aku pakainya lauk peyuk. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Iya, Pak RW. Ya. Kita pengen tanya juga nih ke warga, ke Pak RW, seperti apa nih refleksi dari warga, khususnya dalam perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan dari Pak Bapak ini. Ya. Urut deh ya. Refleksi saya bersyukur udah Indonesia 80 tahun. Semakin kesini kebebasan berpendapat semakin Alhamdulillah. Sosial media bebas. Bebas ya. semuanya. Saya sebagai stand up komedian, kalau stand up itu nggak dibungkam saya. Ya. Tapi nggak dikasih job. Dia tuh nyari lu. Tapi bebas berpendapat. Oh, gitu. Berarti mendengarkan rakyatnya, itu dia. Saya juga setuju dengan pendapat Pak Ate bahwa sekarang Indonesia juga sudah lebih terbuka. Orang-orang juga lebih bisa menerima kritik sebagai sesuatu yang konstruktif, membangun. Jadi kebebasan bicara memang sudah dijamin, tapi tolong juga dijamin kebebasan setelah bicara. Ya, supaya aman gitu ya. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Oke. Iya. Kalau saya sih senang sekali di 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini dengan tema yang luar biasa, bersatu, berdaulat, ya itu bagus sekali. Karena menurut saya yang namanya berdaulat, kemudian juga berjuang, itu butuh bersatu, Pak. Oh, okay. Kenapa berjuang butuh bersatu? Karena? Kalau bernya dua,
berjuang. Jadi bersatu aja. Ya, bernya satu. Berjuang itu butuh bersatu aja. Ya, itu Pak menurut saya. Yang penting kita bersatu, jangan tercerai-berai. Iya, penting itu. Ini ada pesan dari Eca. Nih, Sobat silakan saya yang Ca. tadi filosofi tentang- Refleksi perjalanan Indonesia 80 tahun. Karena kita tahu namanya perjalanan, kalau capek memang butuh refleksi. Terapi ikan. Silakan, Pak. Amat banget. Selamat ulang tahun buat Indonesia yang ke 80 tahun. Ya. Semoga panjang umur. Amin. Panjang umur. Sebentar ini bukan anak kecil. Ini negara nih. Tapi aku happy banget karena Indonesia bisa merdeka 80 tahun. Terus aku juga senang banget sama program yang baru yang makan siang gratis. Ya, Sekarang makan siang bergizi. Makan bergizi gratis. Siang. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. MBG. Itu kan memperhatikan anak-anak muda Indonesia kan sebagai penerus Indonesia. Tapi kalau aku sih makan, aku nggak suka pakai lauk pauk. Kenapa? Aku pengennya lauk peyuk. Jauh banget, pakai sampai situ aja jauh banget ya. Ya memang Eca ini perwakilan Gen Z di wilayah Gen Z, kita. anak-anak milenial. Oke. Tepuk tangan dong buat refleksi dari warga ya. Kebebasan setelah berbicara dijamin. Nah, itu tadi kita udah mendengarkan nih refleksi dari warga. Sekarang kalau dari para menteri, dari Pak Zulhas, gimana Pak refleksi di usia Indonesia yang ke-80 tahun ini dan mungkin target ke depannya juga Pak? Yang kita bahas tadi program sekolah rakyat, program koperasi desa Merah Putih, makanan bergizi, program banyak lagi yang lain, kesehatan gratis ya. Itu tidak hanya soal program. Tapi bagaimana 80 tahun kita merdeka ini ya. Kita, rakyat kita, anak-anak kita merdeka dari kelaparan, kebodohan, kemiskinan. Sehingga tadi itu Indonesia maju itu bisa kita capai 2045 mendatang. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulhas. Gus Imin, silakan Gus. Tidak ada kata lain kecuali bersyukur. Kita masih bisa terus tegak berdiri sebagai bangsa yang kuat. Dan Pak Presiden Prabowo ini menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada jalan lain kecuali kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Tidak boleh bergantung kepada negara lain. Perdagangan global, perdagangan antar negara penting. Tapi selain itu semua kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri ada 3 hal. Yang pertama pemerintah harus sungguh-sungguh, yang kedua harus kerjasama. Kerjasama apa? Rakyat menyambut dan menjadi bagian dari kerja-kerja pemerintah. Gotong royong tadi, Mas Roy itu gotong royong itu kan tadi. Gotong royong menjadi salah satu pilar utamanya. Dan yang ketiga tentu saja kita harus bertekad bahwa semua potensi alam ini harus dikelola secara adil. Semua harus menikmati. Pak Presiden bolak-balik menegaskan pasal 33 adalah komitmen pemerintah untuk membawa seluruh kekayaan alam ini dinikmati secara merata. Itu komitmen yang membawa cerahnya masa depan kita. Ini mau ada bingkisan yang disampaikan. Tolong disampaikan. Siap. Oke. Kalau gitu kita undang Bapak-Bapak Menteri bergabung sama kita ya di tengah. Silakan Pak Zulhas dan Gus Imin. Nih ini makanan yang selalu, buah yang selalu jujur Pak. Apa itu? Terus terong. Oke. Pak buat Pak Jul. Ini ada oleh-oleh dari warga dari sini. Semoga ke depan ya perdagangannya makin maju. Betapa subur tanah kita lihat tuh ya, produksinya tuh besar-besar, bagus-bagus, segar-segar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Pak ada gini ada hadiah dari warga RW di sini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberi contoh kepada warga masyarakat bahwa masyarakat harus menabung, Pak. Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu yang sudah hadir.
Di acara ini, akhir kata saya Valentinus Reza. Saya Marcelina Tumundo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.